wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, tuan-tuan guru, para tengku, pimpinan-pimpinan dayah, para santri, sahabat-sahabat, ikhwati fillah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sampai pukul 5.10 saya akan sampaikan tausiah. Setelah 5.10 menjelang azan subuh, kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari saat ini ke pukul 5 saya akan berikan tazkirah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila ada yang ingin ditanyakan, insyaallah kita akan jawab melalui tulisan di kertas. Dalam waktu 5-10 menit saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Saya cari jawabannya dan akan dituliskan di www.somatmorocco.blogspot.com. Inilah masjid yang saya rindukan sejak saya kecil, yang gambarnya sudah saya lihat di kalender di rumah saya, yang menjadi ikon, yang menjadi simbol lambang, dan terserah manusia berkata apa, macam-macam komentar. Tapi setelah melihat angin topan puting beliung, pukulan ombak deras dari jarak 6 km dari tepian laut sampai kemari air. Bangunan yang lain boleh roboh, tapi rumah Allah ini tetap tegak berdiri menjadi saksi bisu bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya. 13 tahun berlalu, masjid ini masih tetap ramai. Dan kalau kiriman gambar-gambar ini diberikan ke seluruh penjuru alam, ditanya solat apa ini, mereka akan berkata ini adalah solat Jumat. Allahu Akbar. Solat apa ini, mereka akan menjawab kalau bukan Idul Adha, ini Idul Fitri. Tapi jawaban akan berkata ini adalah solat tahajud 13 tahun setelah tsunami terjadi. Allahu Akbar. Ternyata pukulan berat. Orang mengatakan musibah itu bisa membuat orang stres. Orang berkata mungkin akan ada anak-anak yang meninggalkan agama Islam karena sakit hati, murka pada Tuhan. Tidak akan ada yang menyembah Allah. Salah. Buktinya 13 tahun berlalu, anak cucu kaum muslimin yang dulu ayah mereka, datuk mereka, pakcik mereka, sahabat mereka meninggal dunia, semuanya tetap berkata la ilaha illallah. Begitu kalimat itu tertancap di bumi ini, dari sejak Raja Agung Mulia Malikul Saleh sampai hari ini, sampai anak cucu kita, maka semuanya akan tetap sekali la ilaha illallah. Sampai mati, sampai bumi tegak, sampai matahari runtuh, sampai hancur berkeping, semua akan tetap meneriakkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jangan pernah Allahu Akbar. Tidak akan pernah runtuh semangat itu dalam hati sanubari kita. Adapun orang-orang yang imannya pernah naik dan pernah turun, maka dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab khusus, bab al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan iman berkurang. Alhamdulillah, ketika bersama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah, di tempat yang paling baik, Baitur Rahman, bersama imam yang baik, hafal Al-Quran, mengkaji masalah-masalah yang baik, mengenang nikmat Allah, maka saat itu Yazid, iman sedang berkumpul, iman sedang penuh sepenuh-penuhnya. Tapi ketika berada di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tidak baik, membahas masalah-masalah yang tidak baik, maka saat itu iman turun. Andailah ada alat pengecek iman, nampak di situ no signal. Tak ada sama sekali. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, malam tadi menjelang tidur pukul 1.30 datang bermacam-macam jamaah. Ini jamaah apa ini? Jamaah geng Al-Azhar.
Ini jamaah apa lagi? Jamaah kelompok alumni Maroko. Tadi pagi pula datang menjemput menjelang pukul 3.30. Ini jamaah apa ini? Jamaah alumni Darul Arafah. Macam-macam jamaah berdatangan. Dan selama saya menyampaikan tausiah di berbagai macam tempat, macam-macam jumpa. Ini jamaah apa nih? Ini jamaah sahabat hijrah Pak Ustadz. Yang dulunya mabuk, yang dulunya pecandu narkoba, yang dulunya pezina, sekarang sudah hijrah. Mereka terkumpul dalam komunitas sahabat hijrah. Dulu ketika diundang ke Maulabuh, saya dijemput dari mulai Kota Cane, dijemput juga, menjemput sampai ke airport Kuala Namu. Yang menjemput ini apa nih? Kok pakai mobil-mobil besar semua? Ini adalah sahabat hijrah, penggemar mobil Ford, Pak Ustaz. Masya Allah. Ini sahabat apa nih? Kemarin ada pula komunitas di Pekanbaru menjemput ke Masjid Raya, dibawa ke tempat pengajian. Ini apa nih? Geng King Motor, Pak Ustaz. Lalu ketika gambar video saya diupload, komentar mereka, padahal ini motor jenis begal dan pembalap. Apakah Ustaz pembalap? Ya, pemuda berbadan gelap. Jadi yang punya kesamaan kecintaan, biasanya ingin selalu bersama, penggemar motor, penggemar mobil, penggemar apapun, maka buatlah komunitas. Ketika kemarin ceramah di Medan, tanya jawab dengan konferensi pers para pemberita-pemberita Islami kita, maka ini Ustaz ada salah satu pertanyaan dari komunitas. Ini komunitas apa nih? Komunitas jomblo sejati. Macam-macam komunitas. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Yang selama ini komunitasnya hanya nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Kenapa anak-anak muda bisa nongkrong di tepi jalan sampai jam 3 malam? Ini apa namanya? Komunitas geng motor. Maka diajak ke masjid. Buktinya bisa berada di dalam masjid ramai pukul 3, pukul 4 malam. Ustadz Somad ceramah aja, kami sudah ngumpul, Ustadz tak datang. Ustadz pula terlambat. Saya pun tadi datang sudah, melaksanakan sholat juga di sebelah, dan hari ini berkumpul bersama, sama-sama. Apakah kita ini yang lebih mulia Ustadz? Apakah yang lebih mulia Buya? Apakah yang lebih mulia itu adalah para tengku? Maka dalam Al-Quran dikatakan, Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari ibadah, buah dari tahajud, buah dari solat, buah dari puasa sunat adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedagang-pedagang, kalau dia sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang pada timbangan. Tidak akan dia campur buah busuk dengan buah yang bagus. Tidak akan dia campur ikan yang sudah mata merah dengan insang membusuk dengan ikan yang bagus. Dia ambil darah sapi, kebetulan penjual sapi dekat kios dia, dicolek-colek apa juga, diusap-usap, disapu-sapukannya ke insang ikan yang sudah membiru, sehingga penjual pembeli datang melihat, ih baru ikannya ya, masih merah. Ini sudah ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan. Ya sahibat ta'am, hei penjual makanan, mahadha, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar nampak kering, bagus? Padahal kurma gandum, kalau sudah basah, maka dia akan membusuk, maka dia akan berjamur. Kenapa yang dalam ini basah? Apa kata dia? Asabahul matar. Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang curang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang menipu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya, dia akan membawa segala tipu-tipunya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata Nabi di akhirat, ada yang mati menghadap Allah membawa kambing mengembik. Mbek, kata kambing, dia pikul. Kenapa? Karena dulu curang dalam hal zakat kambing. Ada yang membawa sapi sedang mengemuh. Oh, kenapa?
Karena dulu dia curang dalam hal zakat sapi, zakat kerbau, zakat onta. Maka di semua kekurangan, semua kecurangan akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memikul sapi masih bangga, curangnya sapi. Tapi nanti ada orang-orang yang menghadap Allah memikul bakwan. Yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, kau akan membawa kecuranganmu. Ada pula nanti di akhirat itu yang memikul kijang Innova plat merah. Karena dulu curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong gitu kan karena nggak dapat aja. Terserah mau ngomong apa. Yang penting Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Segala kecurangan akan kita bawa. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu sab'an, 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh. Makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar. Tapi tidak ada meteor yang jatuh. Seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 km. 600 km lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Warm, panas, global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju karena sudah mengalami pemanasan global. Luar biasa. Baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja. Saking panasnya. Dulu orang malu pakai baju nampak ketiak, sekarang saking panasnya. Karena sudah global warming. Itu baru bocor. Bocor. Belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'un fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan mengancam, menghunjam dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak, liar, ditarik anak-anak. Akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami, ini kerak bumi kata dia bergeser. Karena tsunami, kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu, banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul. Banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang, belok ke kiri, belok ke kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu, datang profesor doktor juga, dari ITB juga, yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi jangan katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, bukan. Antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak.
Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul asalkan sudah menghadap. Sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil maufush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil mamfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin, karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa waktu itu? Kalau ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita, ustadz kita yang sombong, yang angkuh, pulang dari sini, ambil pisau cukur, cukurlah bulu kambing. Letakkan ke tapak tangan, hembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil mauf. Maufus. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo, andai kau sebesar Gunung Kidul, andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah, maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wataran nasa sukara, kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang Banda Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Steven Spielberg, kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017 tak jadi-jadi. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah, tausiah. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya, ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa menghadap Allah. Alhamdulillah, masyarakat Banda Aceh bil khusus, Provinsi Nangro Aceh Darussalam bil umum, masyarakat Indonesia dan dunia secara umum, semuanya mempersiapkan. Tapi bangga menjadi orang Aceh. Apa yang siap dia menghadap Allah? Masjid yang penuh, dinding-dinding yang kokoh, tiang-tiang, macam-macam teori berkeluaran. Ketika Masjid Baitur Rahman tidak roboh, digoncang gempa sekian skala Richter, dengan angin kencang, dengan air ombak, pohon kelapa tumbang, tower-tower tiang hancur. Mengapa Masjid Baitur Rahman tidak hancur? Teori pertama mengatakan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Habis, putus cerita. Allahu Akbar. Tapi ada pula teori mengatakan kenapa tidak? Karena kalau tiang roboh, karena tiang menghadang air. Sedangkan ini tidak, karena air masuk dari celah-celah, pintunya banyak. Masuk air, masuk air, masuk air. Maka air tidak dihadang, maka tiang tidak tumbang. Tapi ada pula berkata, karena tiang-tiang masjid, semennya utuh karena tidak dikorupsi.
Sedangkan semen-semen yang lain mestinya 2 campur 3, 1 sama 1,5. Itu makanya tumbang. Terserahlah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, siapa dulu yang berwakaf tanah Masjid Baitur Rahman, siapa dulu yang berwakaf semennya, siapa dulu yang mewakafkan lampunya, maka andai nanti hari kiamat, apa kata Allah Ta'ala? Seluruh yang berwakaf, yang mendirikan, yang berkuasa di Masjid Baitur Rahman. Siapa yang berwakaf? Aku masuk. Siapa yang dulu berjuang untuk Masjid Baitur Rahman? Masuk. Siapa dulu yang rajin sholat berjamaah Masjid Baitur Rahman? Masuk. Tiba-tiba semua sudah masuk. Pas antrian terakhir ada Abdul Somad. Kau dulu ada berwakaf? Tidak. Ada dulu sholat berjamaah di sana? Tidak. Ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana? Tidak. Lalu kenapa ikut ini? Aku pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah perlunya kita menggabungkan diri bersama orang-orang soleh. Bukan orang-orang somad. Maka kalau sudah bersama, itu kenapa selesai kita berwudu, apa kita? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Makanya ketika anak dalam kandungan, apa kata si ibu, apa kata si ayah? Rabbi habli minas salihin. Saking inginnya anak itu soleh, datang kepada tengku-tengku, datang kepada ulama-ulama, Tuan Guru tolong doakan anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Sampai-sampai dikasih nama anak itu. Siapa nama anaknya? Muhammad Saleh. Kenapa kau pakai Muhammad? Karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kasih nama aja ujungnya Saleh? Supaya dia soleh, maka dikasih nama Muhammad Saleh. Tapi setelah besar dipanggil, siapa dia? Mak Saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita jaga kesolehan. Tapi orang yang soleh sendirian, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soleh sendirian, tidak minum khamar, tidak pakai narkoba, tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak merampok, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah atau tak marah? Tidak marah. Kita tidak ganggu orang. Kapan orang baru marah? Ketika periuk belanganya kita ganggu. Seandainya ada ustadz ngajak jamaah, lalu kemudian salawat, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tidak ada orang yang marah. Pak, itu Ustadz Somad banyak ngajak orang istighfar. Biar aja. Kenapa orang marah? Ketika kita berkata, jangan pilih pemimpin yang tak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Ketika saudara mengambil paku, lalu menusuk kertas, saat itu saudara sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku di masa depan. Maka itu adalah persaksian. Ingat, dosa terbesar di antara yang besar adalah persaksian palsu. Maka jangan bersaksi palsu. Disitulah baru orang marah. Ini orang harus dihabisi. Maka kalau ada orang mengatakan, kalian ramai-ramai di tanah lapang, biarkan aja. Maka jangan cukup sekedar ramai di masjid, tapi harus ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan ekonomi umat. Ustadz Somad, tolong ini sorbannya dipakai, nanti kita mau foto. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Pakailah sorban, akan Anda. Tolong pecinya dipakai Pak Ustadz. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Tolong cincinnya dipakai Pak Ustadz. Ini sekaligus iklan. Bagus. Ekonomi umat akan bangkit. Masalah orang tersinggung dengan itu, ya terserah saja. Anjing menggonggong kapilah. Oh, jadi kau bilang anjing ya? Bukan begitu, Mas Bro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tablik akbar terus dibuat. Hadirkan para habaib, hadirkan para ulama. Di waktu yang sama tadi malam, Habib Jindan di Samalanga. Masya Allah, ulama kita tamat dari Darul Mustafa, tempatnya para habaib. Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dari Yaman, alumninya datang. Maka hadirkan
Saya biasanya zikir antar kelurahan kecamatan. Malam tadi zikir internasional. Dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dari pokoknya jauh lah. Ramai semuanya mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 5. Cepat betul waktu di Banda Aceh. Tadi malam ceramah 1 jam. Sekarang ceramah 30 menit. Kertas yang mau dijawab nampaknya mau 30 menit lagi. Lebih lagi. Masya Allah. Saya akan jawab. Nanti waktu 5.10 kita berhenti dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Apa hukumnya makan uang dari hasil menjual toke? 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 Karena sekarang harga toke bisa jadi tinggi. Tergantung berat dan ukurannya. Sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb, anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, WTS, wanita nakal. Wa hulwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun, maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Ini kiaskan kemari. Maka semua yang haram masuknya kemari. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram. Tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras. Mazhab yang paling ketat masalah binatang Hanafi. Mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang Maliki. Maliki itu longgar. Illa ma yutsla. Yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu maka dalam hal ini kita yang bermazhab pakai mazhab Syafi'i, maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan. Ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Kenapa lah mesti tokek itu dipelihara? Macam tak ada kerja lain. Pelihara yang lain-lain. Koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. InsyaAllah. Mohon diijazahkan setiap ceramah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang kusampaikan, kitab-kitab yang kutulis dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Qabiltu. Kalau ada syekh ustadz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu, aku terima. Jadi kita hidup ni qabiltu 2 kali. Pertama akad nikah, kedua akad ijazah. Qabiltu, aku terima. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan menikah. Tapi tiba-tiba muncul keraguan dalam hati. Menurut Pak Ustadz, apakah perasaan saya ini normal? As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kekurangan, faqra, kekurangan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu berbuat keji. Apa kata setan? Setelah kau ingin pinang, setelah pinang ingin akad nikah, kata setan kurang. Dia kurang cantik, dia kurang putih, dia kurang tinggi, dia kurang ini, kurang. Akhirnya kau pun bimbang galau. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka kau mesti kuat hati, banyak-banyak ibadah, sudah cukup. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Asal sudah nampak calonmu itu perempuan, pinanglah dia. Karena zaman sekarang ini zaman edan. Jelas-jelas laki-laki. Cantik kata dia. Ini kan gawat ini. Entah matanya terbuat dari mata apa ini.
Oleh sebab itu maka yang pertama, yakinkan bahwa calonmu itu perempuan. Setelah betul-betul dia perempuan, jangan mukanya perempuan, betisnya pemain bola. Yakin betul dia perempuan, maka yang kedua kau lihatlah, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Wali maliha, karena kayanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan itu Pak Ustadz. Kenapa? Bangsa yang diawan. Sekarang jadi bangsawan. Kenapa? Bangsa yang sakit sawan. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku. Kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini, jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz, mantap. Dulu kata Ustaz kalau nikah perempuan itu ada 4, betul. Ada yang 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada yang 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Bagus saya ngambil. Baju udah siap semalam. Oleh sebab itu maka jangan kau cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jalan sama bini terlalu cantik. Kau ngambil pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk. Malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja. Asal kau tengok senang hatimu. Iza nazarta ilaiha. Iza ra'aitaha. Kalau kau tengok dia senang hatimu, nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya asal nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok bini orang? Tak betul.